warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemi Padilla. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2025. Asal sekolah saya dari SDN Sangiang 3, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Nomor NIM PPG saya yaitu 41240199101538. Nomor peserta PPG saya yaitu 36033800285. Saya berasal dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk kebutuhan uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, Bapak doakan semoga kalian semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Amin. Ya, anak-anak, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, ya, ada baiknya kita baca doa dulu, ya. Oke, ayo anak. Siapa ya? Baca doa dulu. Ya, silakan baca doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku ini. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, ya. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, ya, mari kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk berdiri semua, ya. Oke, nanti ya ikuti ya alunan musik lagu Indonesia Raya. Bisa? Bisa. Ya, berdiri ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan beribuku. Indonesia, bangsa
ya. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran kita ya, untuk lebih rileks lagi ya, kita selebrasi kebangsaan kita dulu. Bisa? Oke, sebelum mulai kita selebrasi kebangsaan kita. Yuk, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Sekali lagi, yes. Oke, semuanya alhamdulillah ya. Sekarang tepuk tangan untuk diri kita semua ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang iman kepada Rasul, betul? Nah, kita melanjuti pelajaran kita yang minggu lalu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, sebelum kita melanjut ke materi, ada baiknya Bapak absen dulu ya. Siapa yang sudah masuk hari ini? Ya, sebentar ya. Yang gak masuk siapa? Si Iki ya? Iya, si Iki. Siapa lagi? Siti Munaroh ya? Ya udah. Oke, kita lanjutkan saja pelajaran kita minggu ini ya. Anak-anak ya, sebelum Bapak mulai pelajaran kita, Bapak akan menanyakan dulu tentang pertanyaan pemantik ya. Apa sih yang dimaksud iman kepada Rasul? Nah, yang paling mendasar dulu dah ya. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Kata lain dari itu? Bagus ya. Iman kepada Rasul itu artinya percaya atau yakin. Nah, sebelum Bapak melangkah jauh nih ya, ini ada perbedaannya antara percaya atau yakin ya. Nah, kalau kita percaya atau beriman ya, contohnya seperti ini anak-anak ya. Kalau misalkan kalian percaya nggak di saku Bapak ini ada uang 50.000? Nah, percaya nggak? Nah, percaya kan? Nah, walaupun kalian dulu melihatnya itu disebut percaya ya. Tapi kalau misalkan ada uang nih 50.000 nih di saku Bapak nih ya, bukan benar adanya, kalian udah melihatnya kan? Nah, kalau udah melihatnya dengan mata kepala itu disebutnya tahu ya. Paham? Jadi antara iman dan tahu itu berbeda ya. Beda nilainya, beda istilahnya. Sebentar ya, Bapak simulasikan melalui PPT ya. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang iman kepada Rasul ya. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah ya, yang pertama kita akan mengetahui ya, apa itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu udah pasti ya. Yang kedua, kita akan mempelajari jumlah Nabi dan Rasul ya, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, jumlah iman Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul dan Nabi, lalu bukti-bukti ya cinta kepada Rasul, lalu buah keimanan kepada para Rasul, lalu hikmah diutusnya seorang Rasul dan Nabi, seperti itu ya. Siap nggak? Siap. Ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul ya, dia itu termasuk rukun iman yang keberapa? 4. Yang seperti dulu Bapak ajarkan melalui sifat iman mufasol. Masih ingat? Ya. Yuk kita baca sama-sama. Apa Bapak dulu atau kalian dulu? Bapak dulu, nanti ikutin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu Billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rasulihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wal yaumil akhir wal qadri khairihi wal qadri khairihi wa syarrihi wa syarrihi minallahi minallahi ta'ala. ta'ala. Artinya
percaya aku percaya aku kepada Allah kepada Allah dan dan malaikat-malaikatnya malaikat-malaikatnya dan dan kitab-kitabnya kitab-kitabnya dan dan rasul-rasulnya rasul-rasulnya dan dan pada hari akhir pada hari akhir dan kepada takdir baik dan pada takdir baik dan buruk dan buruk datangnya daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Seperti itu anak-anak. Jadi ingat ya, rukun iman yang keberapa? Yang Empat. keempat. Seperti yang Bapak bilang, iman itu artinya percaya, percaya dengan sepenuh hati, yakin ya dengan sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala pernah mengutus utusannya melalui para nabi dan rasul. Nah, yang kedua, meyakini sebagai orang terpilih menerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, nah ini hal yang paling mendasar ya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang Nabi dan Rasul? Apa itu perbedaan Nabi dan Rasul? Siapa yang mau nanya? Oke. Ya, Bapak pilih Teguh aja deh, Teguh Maulana. Ya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nah, pertanyaan bagus ya, Teguh. Nah, jadi ya antara Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan ya. Kalau Nabi ya itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri atau kaumnya di lingkungan sekitarnya sendiri, tidak untuk umatnya secara meluas ya. Nah, kalau Rasul ya itu mendapatkan wahyu untuk selain untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dibagikan kepada orang secara umum ya. Contohnya Nabi Musa kepada Bani Israel dan kaum Bani Israel serta keturunannya, lalu digantikan kepada Nabi Isa ya kan. Nabi Isa juga sama, Nabi untuk kaum Bani Israel ya. Nah, apalagi Nabi kita Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW ya, beliau mendapatkan wahyu berupa Al-Quran untuk siapa? Untuk disebarkan kepada umat manusia dari zamannya hingga akhir zaman nanti, seperti itu. Nah, ada jelas Teguh? Ya, alhamdulillah kalau udah jelas ya. Oke, pertanyaan bagus ya Teguh. Nah, terima kasih sudah bertanya. Nah, selanjutnya Nabi dalam bahasa Arab disebut naba ya. Apa itu naba? Naba adalah pembawa berita besar. Dia itu lebih parah daripada al-khobar ya. Kalau al-khobar itu artinya kabar, tapi kalau naba itu berita besar. Nah, makanya Allah mengutus para rasul atau para nabi sebagai manusia pilihan untuk membawa beritanya yang paling besar. Karena setiap nabi dan rasul itu pasti akan membawakan kabar berita dari akhirat atau tentang hari kiamat, seperti itu. Selanjutnya, rasul dalam bahasa Arab artinya ialah irsal ya. Dalam bahasa Arab artinya irsal atau utusan ya. Artinya adalah utusan. Ya, bisa disebut al-mursalat ya. Al-mursalat itu dalam bahasa Arab artinya surat, ya enggak? Tapi ya isi masdarnya di situ adalah irsal, artinya utusan. Paham sampai sini anak-anak? Lanjut. Nah, kandungan arti iman kepada Rasul ya, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus para nabi dan Rasul ya. Semua itu sudah tertulis di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui. Yang wajib kita ketahui ada berapa nabi dan rasul? 25 ya. Nah, membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul. Artinya apa? Setiap apapun yang ada di Al-Quran kita wajib membenarkannya. Karena apa? Itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, mengamalkan syariat Nabi ya. Artinya apa? Setelah kita sudah tahu ya bahwa Rasul itu penyampai wahyu ya,
dari Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau mengajarkan kepada umatnya. Nah, kitalah sebagai generasi sekarang untuk meneruskan ya amalan-amalan yang telah diajarkan para nabi dan rasul. Bisa sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Ya, siapa? Ya, kamu. Ya. Ada berapa jumlah nabi dan ada berapa jumlah rasul? Ya, bagus ya, Kiana. Ada berapa jumlah nabi dan ada berapa jumlah rasul? Nah, jumlah nabi ya itu sekitar 124.000 nabi yang pernah diutus ya. Nah, jumlah rasul itu ada 315 nabi. Jadi ya Allah pernah mengutus ya nabi itu di seluruh dunia dari zaman ke zaman itu 124.000 nabi. Dan yang diutus menjadi rasul hanya 315 ya. Dan apalagi? Dan yang wajib diketahui ada 25 nabi ya, seperti itu. Nah, jadi kalau nabi ya itu jumlahnya ada 124.000 nabi ya. Nah, sedangkan yang menjadi rasul itu terpilih cuma 315 rasul. Dan yang wajib diketahui dalam Al-Qur'an itu hanya berapa? 25 nabi dan rasul. Ya, paham sampai sini? Paham. Iya. Ya, terima kasih Diana. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu alasan mengapa kita harus meneladani Rasul-Rasul Allah ya. Nah, lihat di sini ya di papan tulis ya. Nah, di situ ada dalil ya mengapa kita harus meneladani Rasul-Rasul Allah ya. Nah, ikutin Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Coba Arpani bisa dibacakan ulang ayat ini. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Surat Al-Anbiya ayat 107. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, jadi inilah dalil yang secara tegas kita harus meneladani sifat-sifat Rasul ya, seperti itu. Karena apa? Karena hanya meneladani sifat Rasulullah ya, kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Tentunya dengan tuntunan para alim ulama. Karena al-ulama tul warisatul anbiya, artinya ulama adalah pewaris para nabi, seperti itu ya. Jadi kalau zaman sekarang kita ya jangan langsung belajar melalui Al-Qur'an dan hadis dulu ya, tapi kita ikuti petunjuknya dari tuntunan para alim ulama, karena kita hidup di akhir zaman ya, bukan di akhirat ya, tapi akhir zaman. Nah, hadirin ya, berikutnya semua Rasul Allah Subhanahu wa taala itu bersifat maksum. Apa itu maksum? Maksum itu adalah terhindar dari dosa. Allah sudah menjamin para Rasul itu dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang telah dilakukan sampai yang akan datang. Nah, di sini dikatakan semua Rasul selalu terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia berbuat salah tetapi langsung ditegur
ya. Nah, ini beda ya. Kalau manusia biasa ya, itu berbuat salah dibiarkan dulu, tapi dibalasnya nanti di akhirat. Tapi kalau para rasul itu kalau mereka berbuat salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa, Pak? Ingat nggak cerita tentang Nabi Allah Yunus? Beliau melarikan diri daripada kaumnya. Karena apa? Karena merasa tidak kuat dengan ujian yang Allah berikan. Akhirnya apa? Beliau lari ke tengah laut. Nah, di laut itu ya ada badai. Apa kata nahkodanya? Kata nahkodanya seperti ini, ya. Mungkin di sini ada orang lagi pelarian, orang buronan. Siapa yang merasa jadi buronan, segera nyebur ke laut agar penumpang yang lain selamat. Nah, disitulah Nabi Allah Yunus merasa bersalah karena merasa jadi pelarian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kan? Makanya dia diselamatin oleh ikan nun. Tahu ikan nun? Iya, ikan paus, diceritakan seperti itu. Ya. Nah, di sanalah Nabi Yunus ya melakukan tobatnya dan mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa dari kisah itu? Dari kisah itu kita tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab. Kita harus bisa bertanggung jawab. Nah, ya kan? Itulah Nabi dan Rasul. Dari kesalahan aja kita bisa belajar, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, ya, pada hal yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul dan Nabi atau sifat Nabi dan Rasul, ya. Nah, di sini ya Nabi dan Rasul itu memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, ya. Oke, Bapak akan bertanya dulu kepada Zidan, ya. Zidan, apa yang dimaksud dengan sidik? Benar. Ya, sidik benar. Berarti sidik itu artinya benar. Oke, satu lagi ya, kamu ya, anak perempuan, siapa namanya? Bunga. Bunga, apa artinya patona? Cerdas. Oke, terima kasih. Nah, salah satunya adalah sidik, patona, amanah, dan apa? Tabligh, ya. Nah, itu adalah sifat 4 Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya bisa dipercaya. Lalu tabligh, artinya menyampaikan. Dan patona artinya cerdas, kata si Bunga tadi, seperti itu ya. Artinya apa? Setiap Rasul pasti memiliki sifat yang harus jujur, ya, tidak boleh berbohong. Yang kedua harus amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga harus apa lagi? Menyampaikan, ya, agar apa? Mendapatkan wahyu dari Allah langsung disampaikan kepada umatnya, ya. Yang kelima apa lagi? Harus amanah. Patona, cerdas. Apa itu cerdas? Ya, harus memiliki akal yang sempurna. Nah, selain dari itu ya, Rasul juga memiliki sifat mustahil, ya. Sifat mustahil itu yang tidak mungkin ya dimiliki Rasul. Contohnya seperti apa? Ya. Oke, Bapak tanya kepada Arpani ya. Arpani, baladah artinya apa? Bodoh. Nah, apalagi? Ya, kamu, kitman artinya apa? Ya, kitman artinya menyembunyikan. Nah, selain daripada itu ada lagi, ya, seperti kizib artinya berbohong, dan hianat. Apa itu hianat? Tidak bisa dipercaya. Nah, itulah sifat mustahil bagi Rasul. 4 sifat itu yang kalau Rasul mempunyai berarti batal kerasulannya. Nah, sampai sini paham tentang sifat wajib dan sifat mustahil? Paham ya? Kenapa bisa menjadi Rasul? Karena memiliki sifat 4 wajib. Kenapa dia menjadi Rasul? Karena dia tidak memiliki
4 sifat mustahil seperti itu. Ya, sampai sini jelas ya? Nah, karena Bapak sudah memberikan penjelasan panjang lebar ya, sekarang giliran Bapak untuk memberikan tugas ya. Tugasnya itu berupa tugas kelompok. Nanti ya Bapak tentukan ya siapa-siapa aja ya kelompoknya itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya. Untuk kelompok pertama Bapak sebutin dulu ya. Bapak sebutin yang kelompok pertama yaitu aura ya. Yang kedua agam, yang ketiga ainia, yang keempat raku ya. Yang kelompok kedua yaitu Nabila, lalu Siti Nuraini, lalu Zidan dan Fatir. Yang kelompok ketiga Renata Lia, Bunga, Mikdam, Teguh, dan Arfani. Yang kelompok 4 Adit, Cindy, Asifah, Anissa, dan Ainia. Ya. Sampai sini jelas? Nah, sekarang Bapak mau kalian membuat duduknya formasi berkelompok. Nah, sekarang sudah membentuk kelompok seperti ini. Nah, Bapak bagiin ya lembar kerjanya ya. Nanti kalian diskusikan dengan teman ya tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Paham? Iya. Nah, ini kelompok 4. Tolong kasih ke kelompok 4. Terima kasih Agam. Ya. Nah, nanti tugasnya di sini kan ada ya sifat-sifat Nabi ya. Ada sifat mustahil dan sifat wajib bagi Rasul. Dalam lembar tugas ini ya ada ya tabel-tabel tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nanti tugas kalian itu mengelompokkan ya yang mana nih yang sifat wajib, yang mana yang sifat mustahil. Kan di sini masih secara acak. Nanti kalian secara berkelompok mendefinisikan apa itu sifat wajib, apa itu sifat mustahil. Paham? Ya, nanti bagi kelompok yang beruntung ya akan berkesempatan mempresentasikan ya hasil karyanya ke depan kelas ya. Seperti itu. Paham? Ya, silakan selamat dikerjakan. Ya, apa tadi? Yang ini yang amanah. Amanah. Paham ya? Udah? Ya, lanjut. Bentar ya. Ini kelompok 3, kelompok 2 udah. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Ya, jangan terburu-buru, waktunya masih lama. Oke semuanya ya.
karena waktu juga yang mungkin kalian sudah selesai nih, karena waktu juga yang sudah mepet ya. Bapak harap kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, setelah ini ada sesi presentasi hasil diskusi kalian ya. Nah, hasil diskusi kalian jabarkan. Nanti siapa yang beruntung akan maju ke depan ya. Oke, untuk yang pertama ya, Bapak ingin kalian mempresentasikan tentang sifat-sifat wajib Rasul. Ya, kelompok berapa nih ya yang harus Bapak panggil? Kelompok 1 atau kelompok 2, 3 atau kelompok 4 nih? Ya, silakan saja ya. Oke, ya. Kelompok 1 aja ya untuk mempresentasikan sifat wajib bagi Rasul. Ya, perwakilan dari kelompok 1 ya harus maju. Ya, oke, Teguh Maulana silakan dipresentasikan apa yang jadi diskusi di kelompok kamu. Silakan Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mendeskripsikan diskusi kelompok 1. Ya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil Rasul. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Jika sahabatmu bertanya tentang pelajaran, bantulah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sekarang untuk kelompok 1 Teguh Maulana. Nah, pada sesi berikutnya adalah ya, yang seperti Bapak bilang, setelah sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kali ini kelompok siapa ya yang beruntung akan mempresentasikan sifat mustahil bagi Rasul ya. Tadi kelompok 1, sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 ya. Ya, Bapak mau yang mempresentasikan itu adalah kelompok 4 ya. Kepada perwakilan kelompok 4 silakan maju ke depan mempresentasikan kajian diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan kami, kelompok 4 bahwa Rasul tak mungkin memiliki sifat yang mustahil seperti balada artinya bodoh, hikmat artinya menyembunyikan, miskin artinya bohong, fitnat artinya tidak dipercaya. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, seperti itulah ya. Alhamdulillah kalian sudah melakukan tugas diskusinya pada hari ini ya, dan materi pun kayaknya akan segera berakhir ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita sebagai umat Islam wajib mempercayai bahwa Nabi dan Rasul itu pernah diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata untuk apa? Untuk membimbing akhlak kita agar supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya, juga selamat dunia dan akhirat. Seperti itu. Paham ya? Nah, mungkin hanya ini saja ya materi kita hari ini karena waktu juga ya sudah mau menunjukkan jam istirahat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.